Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Fariha akan membahas soal-soal Olimpiade Bahasa Arab untuk kalian semua. Dan di sini saya tidak hanya akan membahas dan mencari jawabannya, akan tetapi saya akan membocorkan kepada kalian semua trik dan tips cara mengerjakan soal Olimpiade Bahasa Arab. Jika kalian ingin menjadi juara Olimpiade Bahasa Arab tahun depan, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ya, oke? Biar tidak ketinggalan trik dan tips dari aku. Kita bahas soal nomor 1. Dalam soal Olimpiade Bahasa Arab, biasanya soal pertama, kedua, ketiga itu merupakan soal qiraah, yang mana soal qiraah ini tipenya soal jawaban yang tersurat. Jadi jawabannya ada dalam bacaan. Kalau ketika kalian menemukan soal qiraah, maka untuk mempersingkat waktu, kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu. Seperti video yang sudah aku share kepada kalian. Trik yang pertama adalah membaca soalnya. Kita mulai ya. Ismu ra'isatul fasli nutoh. Kemudian kita baru membaca teksnya. Ana rafiqah ana thalibah jadidah fil madrasatil mutawassitatil islamiyah al-hukumiyah al-khamis Jombang. Hadhihi sadiqati ismuha Aisyah wa hadhihi ra'isatul fasli ismuha Ruqayyah. Jadi di sini langsung ketemu jawabannya. Ismu ra'isatul fasli yaitu Ruqayyah. Nah, cara seperti ini akan membuat kalian untuk cepat dalam menjawab, karena dalam olimpiade sebelum-sebelumnya terkadang hanya ada waktu 45 menit atau waktu 60 menit untuk mengerjakan soal 75 soal. Kalau di tingkat kabupaten mungkin 50 soal dengan waktu 45 menit. Tingkat provinsi itu 75 soal dengan waktu 1 jam. Nah, cara-cara seperti ini nanti kalian bisa cepat mengerjakan dan kalian tidak terlalu menghabiskan waktu kalian untuk berpikir artinya. Jika kalian mengartikan satu persatu katanya atau lafadznya, itu akan menghabiskan waktu kalian untuk mengerjakan soal bahasa Arab. Begitu ya. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Ingat, baca soalnya terlebih dahulu. Maktabatul madrasati, perpustakaan madrasah. Kemudian kita baca teksnya. Hadhihi idarah hiya wasi'ah. Idarah wasi'ah. Wa hadhihi maktabatul madrasati hiya amamal fasli hiya munazzamatun. Jadi maktabatul madrasati ya munazzamatun, seperti itu. Oke, ini masih tentang soal qiraah yang tipenya tersurat ya. Oh ya, cara yang lain jangan lupa ketika kalian sudah belajar membahas soal-soal, tulis ini itu materi kelas berapa sih. Nanti ini dibutuhkan karena kalian nanti bisa menilai atau bisa mempresentasikan berapa persen materi dari kelas 7, 8, 9 yang keluar. Yang nomor 1 tadi, soal nomor 1, ana rafiqah ana thalibah, ini perkenalan ya. Jadi ini mungkin materi kelas 7. Tulis 7 di sampingnya. Kemudian ini masih nomor 2, hadi idarah ya wasi'ah, ini masih tentang madrasah ya. Madrasah itu berarti masih materi kelas 7. Selanjutnya soal nomor 3. Dibaca pertanyaannya terlebih dahulu. Ya ta'allamut tullab darsal lughatil arabiyyah. Ya ta'allamut tullab darsal lughatil arabiyyah. Siswa belajar bahasa Arab.
Kemudian kita baca teksnya. As-sa'atul an as-sabi'ah tamaman fayabda'ud darsul awal yata'allamut tullab darsal lughatal arabiyyah. Nah, sudah ketemu kan? Jadi para siswa itu belajar bahasa Arab. Pilihannya ada jam 7, setengah jam, nisfu sa'ah, fi sa'atil 10 ila sulus, ba'dal istirahah, ba'da darsil ulumit tabi'iyah. Kira-kira yang mana yang ada dalam bacaan yang sudah kalian baca ini? Yaitu jam 7. Seperti itu. Oke, ini masih soal qiraah yang tipenya tersurat, alias masih jawabannya masih ada dalam teks bacaan. Soal nomor 4. Asma'ul asdiqa'il mazkurah finnas, nama-nama teman yang disebutkan dalam teks adalah. Oke, kita baca. Ismi Zakaria ana talibun fil fasli tsani lil madrasati tsanawiyah al-islamiyah al-ahliyah. Haula'i asdiqai ismuhum Ali, Hamzah, Sa'id, wa Thoriq. Udah. Cara seperti ini dapat membantu kalian untuk mempercepat dalam mengerjakan soal dan kalian tetap fokus dalam mengerjakan. Artinya kalian tidak terfokuskan atau tidak bingung dengan arti-arti yang lain. Contohnya, kalau kita artikan semua, nahnu nuhibbur riyadhah. Aduh, apa ya artinya riyadhah? Lah, kalian akan pusing dengan memikirkan arti. Padahal riyadhah ini tidak ditanyakan. Yang ditanyakan hanya nama-nama temannya saja. Seperti itu. Jadi kalian tetap bisa fokus dan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya itu masih siap dan tidak down seperti itu ya. Jadi untuk jawaban nomor 4 yaitu ini Zakaria ikut. Zakaria, Ali, Hamzah, Sa'id, dan Thoriq. A. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Ma huwa an-naw'ul jadid min as-sanati allati yahtafilu bihal muslimun fi awal yaumin min syahri Muharram. Kalau sudah menyangkut tentang bulan Muharram, ini adalah materi kelas 9. Perayaan apa sih yang dirayakan orang muslim di awal bulan Muharram? Kemudian kita baca soalnya. Al-yaum huwa al-awwal min syahri Muharram al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadidah. Jika kalian sudah tahu jawabannya, jadi tidak perlu lagi membaca soalnya atau membaca teks bacaannya, langsung dijawab saja. Seperti itu. Soal nomor 6. Mayulkil muhadarat ad-diniyah fil masjid fi awwali yaumin min syahri Muharram. Siapa yang menyampaikan ceramah agama di masjid pada awal bulan Muharram? Langsung menuju ke teks bacaannya. Yastami'una ilal muhadarat ad-diniyah allati yulqiha Ustadz Abu Bakar. Jadi jawabannya adalah A. Ini masih bulan Muharram dan ini bacaan materi kelas 9. Dengan kalian menuliskan seperti ini materi kelas 9, kelas 9. Dan seperti ini. Kalau nomor 4 ini materi, kalau ada riyadin, ada mata pelajaran riyadhah, ini bisa jadi kelas 7 atau kelas 8. Soalnya kelas 8 itu juga ada bacaan tentang olahraga. Dengan kalian mengetahui ini materi kelas berapa, ini kelas berapa, jadi kalian akan tahu, kelas 7 keluar itu berapa persen, kelas 8 berapa persen, dan kelas 9 berapa persen, dan ini akan memudahkan kalian untuk belajar seperti itu. Oke, kita lanjut ya, nomor 7. Nu'allimul Ustadz Rumaisyah dars. Ustadzah Rumaisyah mengajar pelajaran. Kita baca dulu.
atau langsung menuju, dicari yang namanya Rumaisyah itu yang mana? Ustadzah Rumaisyah. Oh, di sini ada Ustadzah Rumaisyah ya tasrohika an kaifiyatil wudu'i bisyarahin wadihin. Ustadzah Rumaisyah menjelaskan tentang bagaimana cara wudhu dengan penjelasan yang sangat jelas. Berarti di sini pelajaran apa kira-kira? Ya, pelajaran fikih. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita menemukan soal tipe seperti nomor 7 ini, maka ini adalah soal qiraah yang tipe jawabannya tersirat. Artinya apa? Artinya kita membutuhkan pemahaman lagi. Tidak jawabannya ada di dalam teks, tapi kita harus mencerna itu. Seperti ini. Hadhil Ustadzah Rumaisyah hiya tasrahu an kaifiyatil wudu bisyarhin wadihin. Pelajaran apa itu? Nah, seperti itu. Ini berarti soal qiraah yang tersirat. Udah ya, kira-kira kalau nomor 8 ini jawabannya apa ya? Tulis di kolom komentar dan aku akan update selalu bagaimana trik dan tipsnya mengerjakan soal Olimpiade Bahasa Arab tanpa kesalahan. See you next time.